Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai Kultum Ramadan pada hari ini dengan tema mencetak generasi Islami yang berkualitas. Akbar Nafis dalam cerpennya yang berjudul Robohnya Surau Kami menceritakan ada seorang haji yang bernama Haji Soleh. Haji Soleh terkenal sebagai orang yang taat beragama, namun dimasukkan ke dalam neraka. Sesampainya di neraka, Haji Soleh terkejut dan berkata, kiranya Tuhan hilap, aku rajin beribadah. Kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Haji Soleh unjuk rasa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya di hadapan Allah, Allah bertanya, engkaukah yang bernama Haji Soleh? Betul ya Tuhan. Apakah engkau mengerjakan sholat? Betul ya Tuhan. Apakah engkau puasa? Betul ya Tuhan. Pergi haji? Betul ya Tuhan. Allah berkata, bagus wahai Haji Soleh. Kemudian Allah bertanya kembali, wahai Haji Soleh, apakah engkau punya anak? Punya ya Tuhan. Apakah anakmu kamu ajak sholat? Tidak ya Tuhan. Apakah engkau tahu anakmu tidak sholat? Tidak ya Tuhan. Aku sibuk beribadah kepadamu sehingga aku lalai dalam mengurus keluargaku. Lalu Allah memerintahkan, hai Haji Soleh, masuklah engkau ke neraka berserta anakmu. Sahabat madrasah yang berbahagia, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungan jawabnya. Wahai para remaja, janganlah engkau berbuat yang tidak etis sehingga menyebabkan kedua orang tuamu masuk neraka. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai para remaja, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadilah anak yang soleh dan solehah.
Jadilah generasi yang islami dan berkualitas. Jadilah generasi yang menyejukkan mata dan menyenangkan hati kedua orang tuamu. Untuk mewujudkan generasi islami yang berkualitas, kita ambil metode yang digunakan oleh para sufi. Terdapat dalam tasawuf akhlaki. Ada 3 kata saja. Pertama, tahalli. Kedua, tahali. Ketiga, tajalli. Apa itu taholi? Taholi adalah mengosongkan diri dari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Kalau dalam bahasa hari ini adalah menghindari kenakalan remaja. Apa bentuk kenakalan remaja? Pergaulan bebas, prisek, hubungan seksual di luar nikah. Ini adalah perbuatan keji dan tidak dibenarkan. Maka harus dihindari. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji. Prisek itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sahabat madrasah yang berbahagia, janganlah kalian berpacaran, karena berpacaran mendekati zina. Berpacaran dapat merusak atau menghambat masa depan. Berpacaran, pemborosan. Berpacaran, menguras waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Janganlah berpacaran. Pak, bagaimana kalau yang sudah terlanjur berpacaran? Ya putuskan. Nanti ketika sudah wisuda sarjana, hubungi kembali. Dan ketika dihubungi kembali ternyata sudah menikah lebih dahulu, tidak usah khawatir. Masih banyak yang lebih jelek dari dia. Tapi agamanya bagus. Ekonominya mapan. Asal-usul keluarganya pun jelas. Bentuk kenakalan remaja yang lain adalah mengkonsumsi alkohol atau menyalahgunakan obat terlarang, narkoba. Jangan kau dekati barang haram itu, karena itu sangat berbahaya. Sudah banyak korbannya mendekam dalam jeruji penjara gara-gara barang haram itu. Jangan kalian ikut-ikutan tawuran. Tawuran itu berbahaya. Bisa menghilangkan atau kamu kehilangan nyawa. Kalau memang ada yang hobi berantem, salurkan ke olahraga yang dapat menyalurkan hobi itu. Olahraga bela diri, silat, karate, taekwondo, dan sejenisnya. Jangan engkau menyakiti atau mengganggu orang lain. Stop bullying. Karena Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menyakiti dan merendahkan orang lain.
Jangan kalian merokok. Merokok itu hukumnya haram menurut ulama mazhab. Merokok itu tubuhmu jadi bau tidak enak, boros, jorok, karena orang merokok itu membuang puntung sembarangan. Sahabat madrasah yang berbahagia, itu tahap pertama. Taholli, mengosongkan perbuatan-perbuatan akhlak tercela, menghindari kenakalan remaja. Tahap yang kedua, yaitu adalah tahalli, mengisi, memperindah diri dengan akhlak terpuji. Pertama, menyedikitkan makan. Makan minumlah kamu, namun jangan berlebihan. Banyak makan menyuburkan nafsu. Nafsu dapat menghambat ketakwaan. Nafsu dapat mendorong kejahatan. Nafsu bikin ngantuk. Nafsu bikin malas. Dan cara memerangi yang paling efektif nafsu adalah dengan menyedikitkan makan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menyedikitkan makan. Tapi ingat, latihan itu harus sukses. Dilihat ketika berbuka puasa. Apakah kamu melampaui batas? Kalau melampaui batas, berarti kamu belum sukses puasanya. Nafsumu tambah subur ketika berbuka puasa. Dan melatih menyedikitkan makan di bulan lain dengan melaksanakan puasa sunnah. Senin Kemis misalnya. Yang kedua, menyedikitkan tidur. Malam adalah waktu yang panjang. Gunakan malam untuk belajar, untuk masa depanmu. Malam adalah waktu yang sangat khusyuk untuk bertemu dengan Allah. Bangunlah malam, di sepertiga malam, untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan yang terakhir, menyedikitkan bicara. Hari ini kita banyak bicara berjam-jam di depan HP. Sedikitkanlah bicara. Gunakan untuk membaca buku, untuk mengejar cita-citamu, untuk membaca Al-Quran, dan untuk mengerjakan aktivitas yang positif dan juga bermanfaat. Sahabat madrasah yang berbahagia, kalau dua ini, taholli dan tahali, dilakukan dengan latihan terus-menerus dan sungguh-sungguh, maka akan meningkat kepada yang terakhir, tajalli. Apa itu tajalli? Dekat dengan Allah. Manusia dalam pandangan Islam terlahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Namun dalam perjalanannya dan karena kelemahannya, manusia mengotori kesuciannya sendiri. Kemudian datang bulan suci Ramadan, bulan pencucian dosa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa atas dasar iman dan berharap ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosa masa yang lalu. Kondisi orang yang terampuni dosa-dosa itulah yang disebut tajalli. Manusia posisinya di bawah hewan.
manusia posisinya di atas hewan. Kenapa? Karena punya akal. Tetapi di bawah malaikat. Kenapa? Karena punya nafsu. Manusia yang menuruti hawa nafsunya dan tak mau taat kepada Allah, maka posisinya selepel dengan hewan. Tetapi kalau manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya dan taat kepada Allah, levelnya naik, selepel malaikat. Kita tahu, malaikat adalah makhluk yang taat dan dekat kepada Allah. Manusia yang selepel dengan malaikat itu, yang pandai mengendalikan hawa nafsunya dan juga taat kepada Allah, maka dia dekat dengan Allah. Itulah tajalli. Sahabat madrasah yang berbahagia, demikian materi pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ingat, metode dalam sufi ada 3 kata. Taholi, mengosongkan akhlak tercela. Tahali, mengisi dengan akhlakul karimah. Tajalli, nanti engkau akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wa'atkum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.